Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, melalui Yesus Putramu terkasih, Engkau mengikat perjanjian baru yang kekal dan tetap dengan kami. Kami mohon semoga kami memahami Engkau dan selalu bersyukur memuji Engkau, Allah dan Bapa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru, hari Jumat dalam masa biasa yang kedua, diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dinamika panggilan menjadi murid Yesus sangatlah jelas diungkapkan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar hari ini. Melalui bacaan Injil itu, kita bisa merenungkan 3 hal. Pertama, dipanggil untuk menyertai Yesus. Hal ini berarti seorang murid ada bersama, tidak jauh, tetapi ada di sekitar Yesus, sehingga sungguh-sungguh mengenal pribadi dan misi Yesus. Yang kedua, setelah menyertai Yesus dan mengenalnya lebih dekat, para murid diutus untuk memberitakan Injil. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin seseorang pergi mewartakan Injil tanpa mengenal Injil itu sendiri. Seseorang yang diutus sudah harus mengenal dan tahu terlebih dahulu apa yang harus diwartakan. Hidup seorang utusan diisi dan dikuatkan oleh Injil yang akan atau sedang diwartakan. Yang ketiga, dalam perutusan, seorang murid diberi kuasa untuk mengusir setan
karena ia setia dalam panggilannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketiga dinamika ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seorang utusan menjadi kuat dan memiliki kuasa karena tidak jauh dan tidak terlepas dari pokok, yaitu dari Dia yang mengutus, yaitu Yesus Kristus. Kesatuan dengan Yesus mengokohkan panggilan seorang murid untuk terus menjadi pewarta yang ulung. Sebab itu, seorang pengikut Yesus hanya bisa bertahan dalam situasi apapun bila ia hidup dekat dengan Yesus. Jika tidak, maka ia akan kehilangan kuasa dan kewibawaan sebagai murid dan utusan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang mengingini kehidupan yang bahagia. Ketika kita dipanggil menjadi murid Kristus, maka panggilan itu adalah sebuah anugerah. Siapakah kita sehingga Tuhan memanggil untuk menjadi murid, melayani, dan memberitakan Injil? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita sungguh memiliki tiga dinamika panggilan sebagai seorang murid Yesus, sebagaimana telah kita renungkan bersama tadi. Dengan memiliki tiga hal itu, maka yakin dan percayalah bahwa dalam menjalani tugas dan panggilan kita sebagai murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita akan mampu, setia, dan pada akhirnya akan bertahan untuk menghadapi berbagai macam-macam tantangan yang kita hadapi dalam tugas dan pewartaan kita masing-masing. Lewat tugas dan panggilan kita masing-masing itu, Kristus memberikan kuasa kepada kita untuk mewartakan Injil lewat tugas kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita maju terus berlangkah bersama sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, bergandengan tangan selalu dan kompak selalu, sehingga setiap halangan, tantangan, dan rintangan yang kita hadapi akan mampu kita hadapi. Hidupilah semangat panggilan sebagai seorang murid Kristus, dan semoga Kristus sebagai junjungan guru kita yang telah memanggil dan mengutus kita selalu menyertai seluruh pewartaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.